Apa kabar? Salam alien. Mimpi kera mengerang. Oh, gitu ya. Oh, mengerang tuh gitu ya. Mimpi kera mengerang. Gini. Bukan berfatwa nih. Yang saya ketahui saja bahwa mimpi itu ada yang berupa sebenar Anda bermimpi, maka itulah yang terjadi. Ada yang berupa simbolis. Yang kedua, ada yang berupa bisikan hawa nafsu Anda. Bisikan di dalam diri ya. Ada yang dipengaruhi oleh makhluk yang buruk, yang biasa mungkin Anda kenal tuh setan ya, makhluk yang buruk. Nah, dipengaruhi yang begitu. Jadi 4, ada yang berupa sebenar Anda bermimpi, maka terjadilah Anda. Seperti contohnya, misalnya Anda bermimpi nih, kera itu mengerang. Ya mungkin Anda suatu waktu mungkin pergi nih, sesudah mimpi itu tiba-tiba ketemu dengan kera ya sedang mengerang begitu. bisa begitu, bisa. Jadi saat setelah bermimpi maka kejadianlah mimpi itu sama dengan mimpinya. Mengerti ya? Dipahami ya? Dipahami tidak? Paham. Yang kedua, bermimpi berupa simbolis. Simbolis melambangkan makna di balik mimpi, kan begitu. Adapun penakwil mimpi simbolis ini memang harus yang ahli takwil mimpi, dan jarang ini di kita tuh. Tetapi ada sebagian yang merumuskannya. Orang-orang tua dulu tuh merumuskan jika bermimpi ini merumuskan. Hanya saja mimpi ini tergantung orang yang memimpikan juga. Tergantung dia. Bermimpi kera mengerang jika dia seorang pedagang berbeda tafsirnya dengan seorang pengusaha. Jika dia seorang seorang pejabat berbeda dengan seorang rakyat. Dimengerti ya? Tergantung subjeknya juga. Jika dia seorang pejabat, mimpinya sama dengan rakyat. Rakyat ini bermimpi sama, tapi beda penafsirannya. Dipahami ya? Paham pastilah. Nah, simbolis ini tergantung yang memimpikannya itu siapa, pekerjaannya tuh apa, diamnya tuh di daerah mana, pengaruh tempat juga, yang sedang digelutinya tuh aktivitas apa, pengaruh itu juga. Makanya seorang penakwil mimpi itu memang harus bisa menerawang juga begitu, menerawang juga, dan banyak pengalaman serta pengetahuannya tentang masalah yang dimimpikan. Ini masih di nomor 2 ya, masih di simbolis. Dia banyak pengetahuan tentang kera. Bagaimana itu kera tuh? Apa beda dengan monyet? Apa kera itu gimana nih? Tubuhnya tuh bagaimana? Sebab bisa aja ditafsirkan melalui tubuh kera tersebut. Bisa begitu. Ketika dihitung misalnya jarinya tuh ada berapa, nah bisa ditafsirkan lewat situ. Itu tidak sembarangan untuk mentakwilkan mimpi tuh. Jika dia misalnya sedang menggeluti aktivitas sesuatu, ya berbeda dengan yang diam saja, begitulah. Nah, simbolis ini menyimbolkan atau dibalik kera itu ada apa sebenarnya, kan begitu. Intinya dari mimpi simbolis, kalau itu berupa mimpi simbolis, intinya impian itu menandakan bahwa Anda mesti hati-hati. Begitu kalau mimpi simbolis, mesti hati-hati, mesti waspada, mesti
simpelnya gini ya, kalau mendapat yang baik ya kita syukurin, mungkin begitu ya, yang suka bersyukur. Kalau mendapat yang kurang baik ya kita pasrah saja dan berdoa, kan begitu, sebelum itu terjadi. Nah, misalnya nih ditafsirkannya secara simbolis tuh kera tersebut, misalnya nih ditafsirkan bahwa bermimpi kera itu Anda akan mendapat teman baru. Percaya nggak? Percaya nggak bakal mendapat teman baru? Dari mana bicara begitu? Coba saja. Saya nggak lihat ini mimpi ya, nggak lihat tafsir mimpi. Saya nggak punya buku apa-apa. Buku sudah saya jual sebagian, sudah saya kasihkan sebagian, sudah saya bakar sebagian gitu. Bakal mendapat teman baru, percaya nggak? Dan mimpi ini ada waktu-waktunya. Kalau mimpi misalnya di sepertiga malam itu biasanya cepat, jadi bisa terjadinya mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Itu ada waktu-waktunya, ada cepat, ada lambat, ada beberapa hari, ada bertahun-setahun bahkan. Begitu, titik ya, sudah. Dua tuh, mimpi nyata dan mimpi simbolis. Yang perlu ditakwilkan, ini mimpi simbolis. Kalau mimpi nyata itu ketika Anda mimpi, misalnya saya bermimpi ketemu dengan teman, benar ketemu, nah itu nyata. Dan saya pernah mengalami mimpi simbolis juga, pernah mengalami begitu. Kemudian yang ketiga, mimpi yang didasarkan hawa nafsu. Mimpi yang didasarkan hawa nafsu. Ini mimpi yang didasarkan hawa nafsu tuh keinginan dunia Anda. Hawa nafsu yang buruk ya, nafsu amarah maksudnya. Nafsu yang kan nafsu itu kebagi 7 ya, sepengetahuan saya tuh. Ya begitulah. Nah, ini yang berdasarkan keinginan duniawi Anda. Terbawalah mimpi. Keserakahan Anda, terbawalah mimpi. Bisa. Nah, ini terbagi dua yang ketiga ini, keinginan duniawi Anda dan pertama keinginan Anda, kedua tuh melambangkan hati Anda, begitu. Itu lambang untuk hati Anda. Dimengerti nggak? Keinginan duniawi Anda itu seperti itu dan melambangkan hati Anda seperti itu. Paham ya? Paham. Keempat, mimpi yang dipengaruhi oleh makhluk di luar kita. Makhluk astral. Apakah mungkin Anda menyebutnya setan, apakah mungkin Anda menyebutnya alien atau jin atau apa? Ada pengaruh dari situ. Nah, begitu. Dan apapun bisa terjadi antara empat ini, ya mungkin kita tidak tahu. Karena saya bukan penawil mimpi, cuman saya berbagi pengalaman tentang mimpi. Mungkin ada pengetahuan yang bisa diambil. Begitu. Dan saya memotivasi Anda dalam mimpi ini. Maka sebelum tidur Anda tuh cuci. Kalau dalam Islam tuh namanya berwudu ya. Berwudu dalam keadaan suci. Dan bersihkan tuh hati Anda biar tidak terpengaruh oleh dua ini. Yang hawa nafsu Anda biar tidak terbawa tidur, nanti terbawa angan-angan Anda tuh, dan dari pengaruh makhluk astral lain seperti setan, jin dan lainnya bisa mau pengaruh. Begitu. Nah, kalau dua ini kan itu bisa langsung terjadi, ini bisa ditakwilkan. Kalau yang berupa mimpi nyata dan simbolis ini bisa ditakwilkan. Kalau yang ini kan tidak bisa. Sulit ditakwilkan. Bukan sulit, emang tidak bisa karena